Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin buat mempresentasikan materi kita pada siang hari ini, yaitu materi kebijakan dividen. Nah, untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Irfani Zuhrofillah, NPM 14, yang kedua ada Laila Maulida, NPM 15, yang ketiga ada Sofia Putri, NPM 18, yang keempat ada Wisnu Condro, NPM 20, dan saya sendiri, Kaila Sarsanaja, NPM 30. Nah, untuk yang pertama kita bakalan bahas kebijakan dividen. Nah, untuk kebijakan dividen itu merupakan keputusan perusahaan ya mengenai penggunaan laba yang diperoleh selama satu periode. Laba tersebut tuh bisa digunakan eh, dua ya, teman-teman, yaitu bisa diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen ataupun juga bisa disimpan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan pengembangan perusahaan di masa mendatang. Nah, untuk contoh simpelnya ya, contohnya perusahaan Bank BCA ya, contohnya mereka satu tahun itu dalam satu tahun laba bersihnya itu 50 triliun. Nah, sebagian atau 35 triliunnya itu digunakan sebagai dividen ya, dibagikan ke pemegang sahamnya, sama yang 15% itu 15 triliun maksudnya disimpan sebagai laba ditahan untuk pengembangan perusahaan seperti meningkatkan layanan digital ataupun membuka kantor cabang baru ataupun investasi ke teknologi seperti itu. Jadi perusahaan tuh harus menyeimbangkan antara memberikan keuntungan kepada investor dan menyiapkan dana agar perusahaan itu bisa terus berkembang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa tujuan dari kebijakan dividen. Yang pertama, itu ada memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Artinya ya perusahaan itu tuh uh, memberikan sebagian labanya itu kepada pemegang saham dalam bentuk penghargaan karena telah berinvestasi atau memiliki kepemilikan saham tersebut. Contohnya BCA kan contohnya ada seseorang yang memiliki saham BCA. Nah, ketika Bank BCA itu membagikan dividen biasanya di bulan Maret, maka seorang yang memiliki saham tersebut diberikan dividennya sesuai jumlah kepemilikan sahamnya per lembar sahamnya. Misal satu lembarnya 500 perak gitu. Terus dia punya uh, se 1000 lot, 100 lot. Maka satu lotnya kan sama dengan 100 100 lembar. Maka 100 kali 100 10.000 dikalikan 500 perak itu berarti total dividen yang bakalan dia dapat itu 500.000 seperti itu. Nah, untuk yang tujuan yang kedua yaitu menjaga kepercayaan investor terhadap perusahaan. Ya, ketika perusahaan itu rutin membagikan dividen eh, dan memiliki kinerja yang baik, investor akan semakin percaya nih buat investasi akan atau naruh duitnya di saham tersebut. Nah, contohnya lagi, kan BCA itu dikenal rutin membagikan dividen dan memiliki laba yang stabil. Jadi banyak banget nih uh, para investor tuh yang merasa yakin buat tetap milih saham BCA untuk jangka panjang. Seperti itu. Nah, yang untuk yang ketiga itu menentukan besarnya laba ditahan sebagai modal. Jadi sebagian laba bersih itu bisa digunakan untuk modal kembali ya. Contohnya kalau Bank BCA itu misal dia kan punya aplikasi My BCA. Nah, ketika dia mau mengembangkan keamanannya gitu ya, dia bisa ambil laba ditahan buat dijadiin modal kembali untuk memajukan sistem keamanan di aplikasi My BCA tersebut. Nah, untuk yang keempat ini mendukung pertumbuhan perusahaan melalui investasi. Jadi, sebagian uangnya itu bisa diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk pengembangan, misal diinvestasikan ke teknologi ataupun hal-hal lain yang bersifat berkepanjangan. Seperti itu. Untuk yang kelima itu meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Nah, jika perusahaan itu berkembang ya, maka labanya itu bakalan baik dan stabil. Jadi itu karena BCA terus mencatat labanya ya, ada bisa kita lihat dari laporan keuangannya, itu tuh berkembang terus setiap tahunnya ya dalam jangka panjang ini. Jadi investor tuh banyak banget yang tertarik buat membeli sahamnya. Nah, hal ini ya membuat nilai perusahaan itu semakin tinggi di mata mereka buat investasi jangka panjang seperti itu. Nah, untuk slide selanjutnya bakalan dijelasin oleh teman saya.
Selanjutnya kita akan berbicara mengenai bentuk distribusi kepada pemegang saham, di mana bentuk distribusi kepada pemegang saham itu bisa kita artikan bahwa ketika sebuah perusahaan itu memperoleh keuntungan atau laba, perusahaan bisa membagikan manfaat kepada para pemegang saham itu sendiri. Nah, jadi pemegang saham itu adalah orang atau pihak yang punya sebagian kepemilikan perusahaan. Nah, dengan melalui saham yang mereka beli, bentuk pembagian keuntungan tersebut tuh bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu melalui dividen, yang dimana dividen itu adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Nah, jadi besarnya dividen yang diterima oleh setiap pemegang saham itu bergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Jadi nggak semua laba perusahaan itu dibagikan sebagai dividen, karena sebagian laba itu biasanya disimpan untuk mengembangkan usaha lainnya. Nah, contohnya di sini ada PT ABC. Nah, terus dia itu memperoleh laba sebesar 10 miliar. Nah, di mana perusahaan itu memutuskan untuk membagikan 4 miliar sebagai dividen. Dan jika seseorang itu punya 5% dari seluruh saham perusahaan itu, maka dia akan menerima dividen sebesar 5% dari 4 miliar tersebut. Dan hasilnya adalah 200 juta. Dan yang kedua itu melalui pembelian kembali saham atau stock repurchase, yaitu perusahaan membeli kembali saham yang telah beredar sehingga jumlah saham di pasar itu menjadi lebih sedikit. Nah, di mana pembelian kembali saham itu merupakan tindakan perusahaan untuk membeli sahamnya kembali. Nah, di sini dapat mengakibatkan jumlah saham yang beredar itu menjadi lebih sedikit. Dan ketika jumlah saham itu berkurang, nilai setiap saham yang tersisa bisa meningkatkan saham itu tadi, sehingga sahamnya itu yang diperoleh oleh yang memegang atau orang yang memegang saham itu keuntungannya mungkin lebih sedikit dan tidak menerima dividen secara langsung. Nah, contohnya lagi ada pada PT ABC lagi yang dimana dia punya satu lembar saham yang beredar dan perusahaan itu pengen membeli kembali 200.000 lembar saham sehingga yang tersisa di pasar itu hanya 800.000 lembar. Dan karena jumlah sahamnya itu berkurang, maka laba dari eh, persahamnya itu bisa meningkat dan harga saham itu potensinya bisa naik juga. Next. 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 Ya, Terus kita ke jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai atau cash dividen. Di mana dividen tunai itu dividen yang diberikan dalam bentuk uang kepada pemegang saham. Jadi jenis dividen ini itu adalah dividen yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Terus yang kedua ada dividen saham. Dividen saham itu adalah pembagian keuntungan dalam bentuk saham tambahan dan bukan uang tunai. Dan dia itu jumlah sahamnya yang dimiliki oleh investor akan terus bertambah. Terus yang ketiga itu ada dividen properti, di mana dividen properti ini dividen yang diberikan dalam bentuk aset selain uang ataupun saham. Jadi aset itu tuh bisa berupa tanah atau bangunan, kendaraan atau aset lain yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi itu kayak pembagian kepada pemegang saham yang berasal dari pengambilan modal perusahaan, bukan dari keuntungan, tapi dividen ini juga diberikan kepada perusahaan ketika dia akan menghentikan kegiatan usaha yang sedang atau dalam proses likuidasi. Next. ya. Selanjutnya ada pembagian dividen. Itu adanya pembagian dividen. Jadi perusahaan mengumumkan pembagian dividen, diumumkan juga beberapa besar dividen dan kapan akan dibayar. Nah, selanjutnya penetapan daftar pemegang saham yang berhak menerima dividen. Jadi batas terakhir pembeli saham agar berhak mendapatkan dividen jika beli atau setelah tanggal ini tidak akan mendapatkan dividen. Nah, selanjutnya ada
terdapat ex dividen data atau batas terakhir investor dapat membeli saham agar tetap memperoleh dividen. Perusahaan mencatat siapa saja pemegang saham yang berhak memberi dividen berdasarkan data pada tanggal ini. Yang keempat ada payment date atau waktu perusahaan membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Perusahaan membayarkan di membayarkan kapan pemegang saham yang berhak uang dividen masuk ke rekening atau rekening efek investor atau ke investor gitu. Yang next, next. Nah, misalnya ada faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Berdasarkan dividen yang dibagi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar kemungkinan perusahaan membagi dividen. Yang kedua, kondisi arus kas perusahaan. Walaupun lebih besar, jika kas perusahaan sedikit, dividen bisa kecil atau tidak dibagikan. Yang selanjutnya, rencana investor di masa depan. Jika perusahaan butuh data untuk eksploitasi atau proyek baru, laba biasanya disimpan sehingga dividen lebih kecil. Selanjutnya, tingkat utang perusahaan. Jika utang perusahaan tinggi, lebih digunakan untuk membayar utang daripada membagikan dividen. Yang kelima, kondisi ekonomi. Saat ekonomi tidak stabil atau banyak ketidakpastian, perusahaan cenderung lebih hati-hati dan dalam membagi dividen. Yang keenam ada harapan pada investor. Investor umumnya menginginkan dividen yang stabil. Perusahaan berusaha menjaga konsistensi pembagiannya. Jadi semakin besar kebutuhan data perusahaan untuk ekspansi, biasanya semakin kecil dividen yang dibagikan. Nanti akan dibagikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada teori kebijakan dividen, yaitu terdapat beberapa teori yang menjelaskan kebijakan dividen. Nah, yang pertama ini teori dividen irrelevance menjelaskan bahwa besar kecilnya dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, maksudnya ini tuh investor tidak peduli perusahaan mau membagikan dividen besar, kecil, atau tidak sama sekali. Nah, hal ini tuh karena pembagian dividen dianggap tidak akan mengubah atau mempengaruhi nilai total dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada bird in the hand teori menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen yang diterima sekarang dibandingkan keuntungan yang belum pasti di masa depan. Nah, maksudnya ini tuh investor lebih memilih menerima dividen dalam bentuk uang tunai sekarang juga daripada dijanjikan keuntungan di masa depan. Nah, saham yang maksudnya yang sifatnya belum pasti atau berisiko. Istilahnya itu satu burung di tangan lebih berharga daripada dua burung di dalam. Yang ketiga, tax preference teori berpendapat bahwa sebagian investor lebih memilih capital gain karena dianggap lebih menguntungkan dari sisi pajak. Nah, maksudnya ini tuh sebagai investor sengaja menghindari dividen dan lebih memilih menahan
saham agar harganya naik atau capital gain. Mengapa? Karena dari sisi perpajakan, skema ini dinilai jauh lebih menguntungkan dan meringankan bagi mereka. Nah, yang selanjutnya itu kebijakan pembayaran dividen. Nah, perusahaan dapat menerapkan beberapa kebijakan. Itu ada 3. Yang pertama, dividen tetap setiap tahun, yaitu perusahaan membayarkan jumlah dividen dalam nominal uang yang sama per lembar saham setiap tahunnya. Tidak peduli apakah laba perusahaan sedang naik atau sedikit turun. Nah, Tujuannya itu memberikan kepastian bagi investor, terutama yang mengandalkan dividen sebagai pendapat rutin dan membangun citra bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil. Nah, yang kedua, dividen berdasarkan persentase laba, yaitu besar dividen ditentukan berdasarkan persentase tetap dari total laba bersih yang diperoleh perusahaan. Persentase tetap dari total laba bersih yang diperoleh perusahaan. Keputusan 30% dari laba selalu dibagikan sebagai dividen. Nah, dampaknya ini jumlah nominal dividen yang diterima investor akan naik turun secara langsung mengikuti performa bisnis perusahaan. Jika laba tahun ini melonjak, dividennya akan besar. Nah, jika laba anjlok, dividennya juga akan mengecil. Nah, yang ketiga, ada dividen tetap yang disertai dividen tambahan apabila laba perusahaan meningkat, yaitu ini adalah kombinasi di mana perusahaan menerapkan jumlah dividen rutin yang rendah dan aman untuk dibayarkan setiap tahun. Namun, jika di tahun tersebut laba perusahaan meningkat drastis atau ada keuntungan tidak terduga, perusahaan akan membagikan dividen ekstra. Nah, dampaknya ini kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi manajemen agar tidak terbebani pembayaran besar di masa sulit, tetapi tetap bisa mengapresiasi investor saat bisnis sedang sangat menguntungkan. Nah, pemilihan kebijakan tersebut tergantung pada kondisi keuangan dan strategi perusahaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembelian kembali saham. Nah, selain membagikan dividen kepada pemegang saham, perusahaan juga memiliki kebijakan lain, yaitu melakukan pembelian kembali saham atau share buyback. Artinya, perusahaan membeli kembali sebagian sahamnya yang sebelumnya beredar di pasar. Nah, adapun tujuannya adalah mengurangi jumlah saham yang beredar. Jadi, ketika perusahaan membeli kembali sahamnya, jumlah saham yang dimiliki masyarakat menjadi lebih sedikit. Akibatnya, jumlah saham yang beredar di pasar akan berkurang. Yang kedua, meningkatkan laba per saham atau EPS itu karena jumlah saham berkurang, sementara laba perusahaan tetap. Maka laba yang diterima untuk setiap lembar saham menjadi lebih besar. Inilah yang disebut peningkatan earning per share atau EPS. Nah, yang ketiga itu meningkatkan harga saham di pasar. Jadi, ketika jumlah saham yang tersedia semakin sedikit, sementara permintaan tetap atau meningkat, harga saham biasanya akan naik. Hal ini juga dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Terus yang keempat, ada memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik. Jadi, jika perusahaan yang mampu membeli kembali sahamnya biasanya memiliki kas yang cukup dan kondisi keuangan yang sehat. Oleh karena itu, investor sering menganggap buyback sebagai sinyal positif terhadap prospek perusahaan. Next. Selanjutnya ada kelebihan kebijakan dividen. Yang pertama ada investor memperoleh pendapatan secara langsung. Nah, investor ini menerima keuntungan dalam bentuk uang tunai tanpa harus menjual saham yang dimilikinya. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan investor. Jadi, perusahaan yang rutin membayar dividen itu menunjukkan bahwa kondisi keuangannya stabil. Hal ini membuat investor lebih percaya untuk menanamkan modalnya.
Terus yang ketiga ada menjadi daya tarik bagi calon investor. Nah, banyak investor itu lebih tertarik pada perusahaan yang konsisten membagikan dividen karena dianggap memberikan keuntungan yang lebih pasti. Terus juga ada kekurangan kebijakan dividen. Yang pertama itu mengurangi kas perusahaan. Nah, uang yang dibagikan sebagai dividen itu berasal dari kas perusahaan, sehingga jumlah kas yang tersedia menjadi berkurang. Kedua, ada dana yang dapat digunakan untuk investasi menjadi lebih sedikit, karena sebagian laba dibagikan kepada pemegang saham. Perusahaan memiliki dana yang lebih sedikit untuk melakukan ekspansi atau investasi baru. Terus ketiga juga ada jika laba menurun, perusahaan akan kesulitan mempertahankan jumlah dividen. Nah, jika keuntungan perusahaan mengalami penurunan, perusahaan itu akan kesulitan mempertahankan jumlah dividen yang sama. Hal ini itu bisa mengecewakan investornya. Baik, sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila dalam penyampaian masih ada kurangnya. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,